yaitu adalah memberikan solusi atau memberikan pemecahan, give solution. Kan solusi ada beberapa hal. Satu adalah positioning pribadi. Kita sebagai salesman, sebagai consultant atau sebagai master. Maksudnya apa? Kalau salesman, biasanya dia one by one, dia hanya mengandalkan tekad aja, dia hanya nawarin, dia tidak ahli produk, dia tidak ahli manusia. Tapi kalau consultant, dia ahli tentang pengetahuan produk, jasa atau idenya sendiri, serta produk, jasa atau idenya orang lain. Sehingga dia bisa membandingkan dengan dahsyat luar biasa. Nah, level selanjutnya adalah level master. Kalau kita give solusi, pada waktu kita memberikan solusi, kita mempunyai positioning pribadi bahwa saya adalah master. Master adalah apa? Saya adalah orang yang terbaik di bidang ini. Orang akan antri ke tempat Anda. Luar biasa. Seperti ada satu dokter kulit yang orang kalau ke sana harus antri 5 jam, 6 jam, bahkan sampai punya asrama gitu ya. Padahal orangnya masuk, kemudian sudah antri lama, masuk disuruh nungging, lepas celana, disuntik, gitu ya, tetap pulang dicari, suruh bayar gitu ya, nekat bayar, dikasih resep mahal ya tetap beli. Kenapa? Karena dia menjadi terbaik di bidangnya. Nah, ketika kita mulai ambil positioning bahasa terbaik di bidang saya, tanpa sadar orang antri dan nurut. Kalau konsultan belum tentu nurut. Bedanya apa? Master dengan konsultan. Master, selain Anda terbaik, Anda juga ahli tentang produk dan jasa diri sendiri, serta ahli dengan produk jasa bidang orang lain, juga Anda ahli tentang manusia. Jadi Anda tahu persis caranya menggerakkan manusia. Berikutnya, setelah positioning pribadi, caranya kita memberikan solusi bagaimana? Caranya adalah taktik penyampaiannya. Sekarang saya mau tanya, enak mana pada waktu kita mancing di sembarang kolam yang belum tentu ada ikannya, atau ikannya kita kumpulin dulu, kemudian kita buat lapar, baru kita pancing? Enak yang pertama atau enak yang kedua? Enak yang kedua, so pasti gitu ya. Demikian juga kita jualan. Enak mana kita jualan kepada sembarang orang yang belum tentu mau, atau bukan target market kita, atau kita kumpulin dulu target market kita, kemudian dibuat lapar dulu, dan kemudian baru dijualin produk kita. Enak yang pertama atau enak yang kedua? Selalu enak yang kedua, karena itu cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, taktik penyampaian supaya kita bisa orang berebut produk kita, taktiknya selalu satu, adalah memenuhi fear and greedy. Dan memenuhi top 2 dari kebutuhan manusia modern. Tadi ada 6. Jadi ketika fear dan greedy-nya dia tahu persis, dan kemudian top 2-nya dari 6 human need tadi, nah kebutuhan manusia terpenuhi, orang akan run, berebut. Dan caranya begini. Dan pada waktu kita taktik penyampaiannya, alangkah baiknya pada waktu kita taktik penyampaian produk, jasa atau ide kita harus memenuhi prinsip USP atau USP. USP itu apa? U-nya adalah ultimate advantage atau nilai tambah. S-nya apa? S-nya adalah sensational offer. P-nya apa? P-nya adalah powerful promise. Pada waktu kita menyampaikan, kita harus menyampaikan nilai tambah kita. Misalnya sama-sama warung soto, kenapa Anda harus beli di soto tempat saya? Nilai tambahnya apa? Kalau kita tidak mempunyai nilai tambah, mulailah merubah atau menambah. Dunia ini kreativitas unlimited. Ketika sama-sama soto sebelahan dengan kita, ya kita buat misalnya soto saya itu potongan ayamnya pakai dada kanan, tebal, putih. Misalnya begitu kita potong benar yang dada kanan putih, kita display ke sana, akibatnya kita mempunyai satu nilai tambah dibanding soto sebelah yang tidak pakai dada kanan yang besar seperti itu tadi, yang empuk dan renyah dan enak. Kalau kita ngomong hanya enak, sama sana juga enak. Enaknya bagaimana? Betul signifikan nggak? Bisa diukur nggak? Menurut kita atau menurut customer kita? Nah benar-benar mulailah merubah atau menambah sehingga kita mempunyai ultimate advantage, nilai tambah. Bukan hanya unik aja, bukan hanya berbeda, tapi ada ultimate advantage, ada nilai tambahnya yang luar biasa. Kemudian, sensational offer. Maksudnya sensational offer apa? Kita harus memberikan dia alasan untuk bertindak sekarang, atau alasan untuk mencoba barang kita, alasan untuk terus beli produk kita. Sekarang juga. Caranya bagaimana? Ada hadiah, ada diskon, dan ada limit. Sensational offer biasanya terkait dengan 3 tadi. Hadiah, diskon, dan limit. Hadiah biasanya lebih baik daripada diskon. Kenapa? Kalau Anda diskon 100.000, 100.000 hilang. Tapi kalau Anda memberi hadiah senilai 100.000, bisa jadi hadiah Anda hanya nilainya 10.000 atau 20.000. Kalau Anda benar-benar membuang 100.000 untuk hadiah, kesannya bisa jadi 500.000. Nah, sensational offer ini, saya kasih contoh. Bagaimana seorang bisa menjual roti tawar dengan harga 300 juta rupiah. Caranya sederhana sekali. Caranya adalah roti tawar tadi dikasih hadiah berlian 8 karat senilai 800 juta rupiah. Lu kok bisa?
Karena saya ternyata belinya berlian itu adalah 300 juta rupiah. Atau harganya berlian adalah 200 juta rupiah. Lu kok bisa? Karena saya yang produksi sendiri. Saya punya pabrik berlian. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi. Contoh penerapan sensasional offer ini bagaimana? Misalnya, ada sebuah toko emas. Ketika toko emas semua sama, oke, daripada diskon. Lebih baik kita ada ultimate advantage. Maksudnya ultimate advantage apa? Ada nilai tambahnya yang berbeda dengan tempat yang lain. Kita mempunyai misalnya model yang lebih dari yang lain, misalnya. Atau kadarnya lebih baik, atau kadarnya lebih rendah. Silakan, kita mempunyai kelebihan atau perbedaan dibanding yang lain. Kemudian, di selain itu dikasih tambahan hadiah. Ketika misalnya kita kasih hadiah, berhadiah hair dryer, berhadiah langsung kompor gas, berhadiah batik katun gratis. Apa yang terjadi? Ada nilai tambahnya. Modelnya sudah lebih bagus, misalnya segala macam, garansinya lebih baik, apa segala macam. Tapi dalam hal ini ternyata ada hadiahnya. Hadiah banyak orang yang gelap. Maksudnya gelap kenapa? Orang lihat, hadiah kompor gas. Kompor gas kan 250.000 atau 300.000. Karena kita bisa beli langsung dari pabriknya 120.000. Dan tetap harus hitungannya, tetap kita harus untung. Nah, di dalam hal ini, kembali lagi, sensational offer itu adalah alasan supaya Anda bertindak untuk beli di tempat tersebut. Anda harus selain nilai tambah, jadi kasih sensational offer. Kalau Anda take action sekarang juga. Dan limit itu adalah sangat-sangat bagus. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam hati primitif kita, di dalam otak primitif kita, di dalam DNA primitif kita, tanpa sadar, manusia sangat-sangat takut dua hal saja. Satu adalah takut tidak dicintai, yang kedua adalah takut tidak cukup. Ketika ada limit, orang akan berebut. Scarcity atau keterbatasan itu adalah the greatest marketing tool in the world. Tanpa orang sadarin. Ketika kita buat limit, orang akan jauh lebih berebut. Jadi limit, ketika limitnya, terbatas untuk 5 pertama, terbatas untuk 10 pertama. Itu adalah jauh lebih baik dibanding, semuanya boleh kapanpun boleh. Ketika ada limitnya, orang akan take action segera. Karena kalau dia betul-betul butuh, sudah perlu, kita akan cara penyampaian seperti itu, orang akan berebut. Ikan tadi akan berebut. Kemudian P, powerful promise, garansi. Ketika kita memberikan garansi kepada orang lain, itu apa yang terjadi? Orang akan jauh lebih mudah untuk beli. Karena problem pertama kali orang mau beli, itu adalah resiko. Kalau saya beli, apakah ada? Kalau ya betul bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, nanti akan saya jadi rugi. Jadi ketika kita tahu produk kita benar-benar bagus, kita akan memberikan risk reversal atau resikonya kita ambil. Anda boleh coba dalam 1 minggu, kalau ternyata tidak bermanfaat, kita akan ambil balik. Seperti saya kalau di dalam seminar, saya biasanya memberikan seminar 100% money back garansi. Datang di seminar saya selama 2,5 hari, ternyata Anda tidak mendapatkan manfaat, akan kami kembalikan uangnya 100%. Tidak akan ditanya alasannya apapun. Nah, karena saya yakin bahwa produk saya benar-benar sangat-sangat bagus, makanya saya berani memberikan garansi. Nah, kalau kita tidak bagus, ya kita akan meningkatkan kebagusannya tadi. Supaya orang mau percaya dan beli kepada kita, dan beli pada kita, beli kepada kita. Jadi sekali lagi saran saya, kalau kita benar yakin produk kita bagus, berilah money back garansi tadi. Selalu under promise over delivery. Kita berikan yang lebih di luar dugaannya dia, akibatnya dia sangat-sangat puas. Garansi ini adalah sangat-sangat marketing tool yang sangat-sangat luar biasa juga. Berikan money back garansi.